Apa kabar semuanya? Kedengeran nggak suara Bapak ya? Kedengaran. Kedengaran, Pak. Oke, kalau kedengeran, ini kayaknya sudah banyak juga nih yang masuk nih ya. Kita mulai aja pembelajarannya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baiklah, selamat datang ya di pembelajaran daring. Kita hari ini masih dengan seperti biasa, kita masih belajar daring melalui Game Meet ya. Oh ya, Bapak mau menyampaikan dulu ini untuk mengenai protokol kesehatan ya. Jadi selama pandemi ini Bapak mohon silakan patuhi dari protokol kesehatan yang telah ada. Kalau misalnya nanti kalian berpergian jangan lupa pakai masker, jangan lupa juga cuci tangan, jaga jarak juga ya kalau misalnya berpergian kemana gitu. Terus hindari nih jangan terlalu banyak bikin kerumunan ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan untuk Sigit, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Ya, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Sigit yang sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya Bapak ini mau mengirimkan link absen. Silakan nanti dicek ya di bagian chat itu diisi untuk bukti kalian bahwa kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita kan belajar mengenai sistem peredaran darah nih ya. Bapak mau tanya dulu nih ke kalian. Di sini ada yang pernah kena benda tajam nggak? Pernah. Nah, Pak. Kena gunting. Oh, kena gunting. Oke. Nah, Bapak tanya nih, kalau misalnya kena benda tajam itu apa yang terjadi ya? Berdarah, Pak. Berdarah. Oke. Di sini Bapak mau menampilkan gambar ya. Ini ada dua gambar yang Bapak tampilkan. Yang pertama di situ ada gunting, ada pisau. Nah, sekarang Bapak tanya nih, gambar itu kan menunjukkan bagian tubuh kita yang kena benda tajam nih. Ada bedanya nggak sih antara gambar satu dan gambar dua? Rambut yang digunting tidak keluar darah, Pak. Sedangkan tangan yang terkena pisau keluar darah, Pak. Oh iya, bagus ya. Oke, jadi gini, tadi ada yang bilang, yang pertama itu kan rambut yang kita potong tuh. Nah, ternyata walaupun rambutnya dipotong kan nggak keluar darah ya. Nah, yang kedua, di situ ada tangan yang terkena pisau, ternyata di situ keluar darah. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata bagian tubuh kita nggak semuanya kalau terluka itu mengeluarkan darah ya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, Bapak ini punya video ya, silahkan nanti ditonton videonya ya. Yang tidak bisa gabung karena masalah koneksi, nanti Bapak kirim link videonya di WA Group. Silahkan nanti melalui WA Group, link videonya dibuka. Untuk yang udah join, silahkan ditonton video yang Bapak tampilkan. Sudah terlihat ya videonya ya? Sudah, Pak. Oke, kita tonton ya videonya ya. You can feel your heart thudding away every time you put your hand to your chest. But do you have any idea what's really going on in there, or what keeps your heart ticking as it should? Every day, your heart beats about 100,000 times, sending 2,000 gallons of blood. Baik, itu tadi ya video yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang Bapak mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama,
di sini kita akan menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi dari jantung. Kemudian kita menghubungkan keterkaitan struktur dan fungsi pada pembuluh darah. Nah, selanjutnya kita memahami mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari, yang pertama di situ berupa alat peredaran darah. Nah, nanti kita pelajari nih, ada organ yang berperan. Di situ ada jantung dan ada pembuluh darah. Nah, nanti kita pelajari dari jantung seperti apa strukturnya, fungsinya seperti apa, dan pembuluh darah nanti yang dibedakan menjadi arteri dan vena, strukturnya seperti apa, dan fungsinya juga seperti apa nanti. Nah, sistemnya nanti kita belajar terkait dengan materi, yaitu pada LKPD. Nanti Bapak kasih LKPD di kalian. Nah, di LKPD nanti Bapak sajikan ada fenomena-fenomena terkait ya dengan tadi, ada jantung, ada pembuluh darah. LKPD-nya nanti bentuknya seperti ini ya. Di situ ada nanti ada nama. Sebelumnya kan Bapak sudah bentuk kelompok ya? Udah, Pak. Nah, dari kelompok itu nanti Bapak minta, kan sudah Bapak buatkan WA group juga masing-masing kelompok. Nanti didiskusikan di WA group terkait LKPD-nya. Silakan nanti dikerjakan soal-soal LKPD-nya. Ya, Bapak kasih waktu nanti 20 menit ya untuk pengerjaan LKPD. Siap, Pak. Ya, Pak. Silakan nanti didiskusikan, nanti Bapak masuk juga di WA group. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai LKPD, silakan bisa ditanyakan di WA group. Iya, Pak. Baik, tadi kalian sudah melewati tahap diskusi ya. Bapak tadi mantau kalian di WA group, ternyata kalian pada aktif nih ya diskusinya. Bapak cek juga nih, sudah pada selesai semua ya. Sudah pada mengirimkan lagi jawaban terkait LKPD-nya. Bapak sekilas tadi sudah ngecek juga, jawabannya bagus-bagus nih. Oke, untuk berikutnya Bapak mau kita melakukan presentasi ya. Masing-masing kelompok nanti presentasi ya. Bapak persilahkan nanti untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Untuk yang pertama, untuk kelompok 1, silahkan yang mewakili kelompok 1, silahkan dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Anggarani dari kelompok 1. Saya di sini mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan LKPD nomor 2 disajikan sebuah kasus di mana Dela bertemu orang pingsan. Saat itu ada yang menolong. Orang yang menolong memegang pergelangan tangan dan menempelkan telinga dada kiri orang yang pingsan. Setelah kelompok kami analisis, yang diperiksa pada pergelangan tangan adalah pembuluh arteri pada bagian dada jantung. Dengan memeriksa keduanya, maka akan memperoleh hasil berupa detak dari jantung yang terasa. Semua kelompok kan sudah mempresentasikan hasil nih ya. Nah, untuk selanjutnya kita mau masuk ke tahap membuat kesimpulan ya. Oke, silahkan yang mau membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan, siapa yang mau membuat kesimpulan? Saya, Pak. Oke, Rio, silakan Yo.
dibuat Saya dari kesimpulannya ya. kelompok Iya. 3 mencoba untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami. Setelah mengerjakan LKPD, kesimpulan yang kami dapat adalah 1. Jantung merupakan salah satu organ peredaran darah yang fungsinya sangat vital. Jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari otot dan memiliki 4 ruang. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 tadi ya, si Rio sudah membuat kesimpulan ya. Tepuk tangan dulu nih untuk Rio nih. Oke, bagus nih kesimpulan dari Rio ya. Oke. Baik. Tadi Bapak sudah mendengar kesimpulan dari si Rio ya. Nah, Bapak ulangi lagi nih untuk kesimpulannya tadi yang sudah disampaikan. Jadi adapun kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, di situ jantung memiliki fungsi untuk memompa darah sehingga beredar ke seluruh tubuh yang sudah kita pelajari tadi. Jantung tersusun oleh otot jantung yang bekerja tanpa henti setiap saat. Oke, jadi di sini nggak ada istirahatnya ya si jantung ya. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri yang sudah kita pelajari tadi, masing-masing karakteristiknya juga. Nah, serambi kiri dan bilik kiri memiliki struktur yang lebih tebal karena bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga tekanan yang ditimbulkan sangatlah kuat. Nah, ini berkaitan tadi dengan LKPD yang kita kerjakan ya. Di situ ada arteri, ada pergelangan tangan yang dicari di situ karena di situ ada arteri yang denyutannya sangat terasa. Selanjutnya, Bapak mau ngasih evaluasi ya. Nah, evaluasinya itu berupa post test ya. Silahkan dibuka. Bapak sudah mengirimkan post testnya di link ya di WA group. Silahkan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post test. Karena di sini soalnya hanya 10 soal ya. Sudah terkirim ya? Sudah nyampe ya linknya ya? Oke, Bapak kasih waktu dari sekarang, silahkan dikerjakan post testnya. Oke, sudah selesai ya post testnya ya? Sudah, Pak. Oke, untuk hasilnya nanti Bapak umumkan ya, Bapak koreksi nanti post testnya. Nah, kita sampai di akhir nih. Kita tadi sudah dari awal sudah belajar tentang peredaran darah segala macam, mengerjakan LKPD, presentasi, kemudian menyimpulkan. Bapak juga sudah ngasih post test. Nah, untuk di akhir ini Bapak ngasih tugas ke kalian ya. Tugasnya yaitu membuat mind mapping ya. Nah, untuk mind mapping nanti di sini Bapak contohkan, nanti ada bagan ya. Silahkan nanti dari ini contoh ya untuk kalian. Nanti di sini dibuat mind mappingnya yang kita pelajari kan sistem peredaran darah, ada alatnya berupa jantung dan pembuluh tadi ya. Silahkan dibuat mind mappingnya sebagus mungkin ya. Bisa diwarna, bisa digambar ya, organ-organnya bisa, pokoknya sekreatif mungkin. Bapak tunggu minggu depan tugasnya dikumpulkan. Paham ya? Pak. Oke, untuk minggu depan juga kita masih melanjutkan materi sistem peredaran darah. Yang akan kita pelajari adalah komponen pada darah. Oke, mungkin itu aja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena sudah selesai semua ya, Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, karena sudah selesai, silahkan kalian bisa meninggalkan room ini. Siap, Pak. Siapa?